Serius. Berarti tetap jungler Raka ya? Jungler Raka. Movies bagus buat ngincer ke arah. Ruby stopper, tapi dia bakal susah untuk ngefokus. Dia mau fokus di lini depan atau di lini belakang. Karena kalau dia menjadi lini belakang, oke, Cloud itu nggak bisa di cancel sama Don't Run Wolf King-nya Ruby, itu satu. Yang kedua, Cloud itu bisa dengan cukup mudah pindah lagi ke Battle Mirror Image. Dan ketika dia lompat ke belakang, mungkin yang bakal ngincer tuh ada Rashi J ataupun Ezer. Karena dia pasti Demonic Force-nya open dong. Dan siapa nih yang nge-follow up? Karena Evo Icon belum ngambil jungler. Ya kan, kalau memang yang nge-follow up-nya ini bisa memberikan burst damage, terutama penetration yang lumayan cukup baik juga, maka itu bakal jadi mimpi buruk sih bagi King Kapak. Kalau Hayabusa juga agak susah sih sebenarnya nih, Forsaken. Agak susah. Julian. Oh dia berani sih main Julian. Wow. Berani sih sebenarnya Forsaken ya. Karena menurut aku Julian ini juga sebenarnya range chainnya ini kan nggak jauh ya sebenarnya. Jadi dia kayak harus agak sedikit close range sama junglernya dari Gapax. Tapi gini, ini banyak banget kontrolnya loh dari Evos. Banyak. Ya jadi gimana caranya King Kapak nih harus bisa bertahan dari nantinya yang menyulitkan mereka lah dari segi utility-nya tuh Evos ini banyak banget. But again ya kalau dilihat dari King Kapaknya, gimana caranya King Kapak bisa menangin teamfight dengan drive seperti itu? Menurut aku sih kayaknya mereka harus main front. Ya kan? Kalau front to back iya, udah pasti. Karena posisinya di sini yang bisa ngincer ke arah belakang pasti kan si Cloud-nya kan. Ya, jadi kayak ya udah habisin dulu ya. Tapi kita bakal lihat seperti apa. Menjadi line of down, kita bakal langsung terbang dulu sambil diselebeo. Dan buat para penonton, kalau ingetin langsung ketik hashtag EVOSROAR jika kalian adalah pendukung dari Evos Icon atau hashtag GPX anti pecah untuk mendukung King Kapak. Cuma yang aku takutin ya, ini if-nya sih. Kenapa tuh if? Yang aku takutin if-nya. If-nya di area belakang tuh diloncatin Ezer bisa. Oke. Dikejar sama si Kari juga bisa. Kari sama yang bisa dive in gitu Ruby, iya. Oke, memang kalau menurut Momochan kan yang ditakutin if-nya, kalau menurut Kolius sih dari Kolius pribadi takut tambah dewasa. Takut kecewa. Makasih Pak Produser ya, makasih ya, takut kecewa, astaga. Tapi kita akan melihat seperti apa tentunya untuk inisiasi dari kedua belah tim. Yang dimana dari Bang J kali ini sudah terlihat di area dari jungle orange-nya dan Finzi. Kayaknya Evos Icon mereka harus ngepres dari awal sini ke arah Finzi-nya. Sementara itu Invis ternyata yang akan terlihat. Oh dia tadi udah flicker tapi ternyata flickernya masuk ke area turtle. Kandang dari turtle dan bahkan TNOO. Ini posisi yang bagus banget buat Evos Icon. Dimana mereka bisa dapetin 2. Dan bahkan tadi Invis tuh nggak nyangka. Tiba-tiba ada 3 pemain yang langsung menghadang di area depan. Dan Ten pun juga menyusul kali ini. Sementara Finzi udah mulai ketahuan tentunya dengan Metal Mirror Image yang sudah di pop up oleh seorang Brands. Dan kali ini Dreams bakal coba untuk menjaga terlebih dahulu chainnya connect ke arah seorang Finzi. Dan bahkan kali ini Invis mau tidak mau akan melakukan backup sampai naik ke area atas. Dan bakal memiliki V1 situation ke Brands dengan seorang Finzi. Kali ini masih terbilang cukup early untuk dari kedua gold laner. Namun keberadaan dari Finzi ini yang agak sedikit merepotkan karena Dreams lagi-lagi yang akan nge-babysit Brands. Sama patternnya setiap kali Evos Icon. Mereka tahu mereka harus kasih space ke arah seorang Brands yang gak boleh sampai ter-take down. Dan masalah Invis kali ini yang juga bakal coba untuk rotasi. Sibuk rotasi sehingga membuat kayak Finzi-nya ini bisa aja terculik kapanpun. Betul, dan ini keuntungan dari jungler Akai sebenarnya mau dimana dia bisa aja langsung main objektif mau ketika Turtle spawn. Again mirip banget sama yang waktu sempat dilakukan sama RQ Sena ya. Ketika mereka pakai Akai, jadi yang datang tinggal di heavy spin dan tinggal menggunakan retribution yang cukup on point. Memang harus berhati-hati dari segi Evos Icon-nya gimana nih caranya untuk mengusir Akai yang melakukan metode seperti itu. Tapi Faramis tadi nggak laku ya by the way ya? Faramis di ban tadi kok. Masih di ban juga ya? Masih. Aku sampai lupa. Sama Evos Icon. Mereka ban ke Faramis, Valentina sama Masya. Tapi ini tadi kok itu harus sayang banget sih. 2-0 Evos Icon-nya tuh maksudnya early-nya mereka dapetin angka poin 2-nya tuh cepet banget. Karena Invis tadi dia masalahnya dia flicker, dia nyangkutnya tuh di dalam kandangnya turtle. Nah udah jadi mau nggak mau langsung dipukulin rame-rame gitu kan. Iya makanya. Itu jadi sedikit bisa dibilang bahaya lah ya, kerugian untuk early gamenya. But again ya dengan gold difference yang tidak begitu jauh, maka Geng Kapak still got the game ya kan. Gimana caranya mereka bisa untuk melakukan farming, terutama ya Finzi dan juga Brands adalah 2 player yang memang sangat amat membutuhkan scaling. Iya, oke. Scaling sih. Tapi Brands ini enak banget. Di atasnya bener-bener di babysit sama Dreams.
Dan Finzi sepertinya harusnya main sabar dulu nih sama ketemu sama Brand di area atas sambil menunggu lihat ini rotasi yang akan dibawakan oleh pemain dari geng Capax, tapi Dreams begitu respect dia langsung mundur, gak mau terlalu maksain resiko, bener-bener tarik ulur aja nih buat Brands-nya di awal sampai nanti Brands-nya bisa dapetin timing dan war mungkin di area turtle nih yang bakal dibuka sama kedua tim. Karena again Turtle itu bakal sangat amat penting banget untuk bisa mendapatkan absorb buff-nya ya dari seorang Turtle. Dan lihat Franco-nya langsung mau bikin ke arah dominance ice ya. Jadi nantinya dia bakal bisa memberikan efek anti life steal ke arah Ruby kalau memang terlalu nempel ada di depan. Iya. Meanwhile, Turtle juga yang kedua sudah mulai muncul di lane of down dan memang terlihat Psychot sudah standby di dalam posisi. Oke, dan ini Turtle yang krusial banget sih. Turtle pertama yang kali ini udah mulai langsung di kontes begitu saja, tapi Acer udah mulai loncat dengan Demonic Force dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Icon mereka dipaksa dipukul mundur dan Bang J mendapatkan 2 turtle untuk tim geng Capax nih kok. Karena again ya balik lagi kayak tadi Kolus bilang ini adalah objektif Gimang yang bisa dipersembahkan sama geng Capax. But again ini bakal menjadi mimpi buruk kalau sampai EVOS Icon dapetin lagi snowballingnya. Karena Susujin ini kan udah 88, dia udah lumayan cukup well farm di sini. So dia bisa aja memberikan mimpi buruk beda sama Bang J. Walaupun dia level 8 tapi AK itu bukan damage dealer mo. Ya kan? Jadi itu yang harus di make sure sama geng Capax gimana caranya memberikan damage dealernya tuh farmingan yang cukup sehingga nanti dia bisa join team fight. Iya, tapi kali ini dari Brands udah bakal coba ditahan. Dengan adanya Invis yang mencoba untuk maju ke area depan dengan satu buah flicker tadi, namun masih bisa didos dengan sangat amat baik oleh seorang Brands. Nah itu dia tuh, walaupun tadi sampai flickernya ke depan, Invis ya, bahkan sama Vandit juga langsung di pop up, memang sayang sekali. Mereka bubar gerak jalannya sih keren banget dari EVOS Icon ke arah kiri dan kanan. Kompak gitu untuk membuat tidak di satu arah yang sama, tapi lihat Susujin di area rumput, tadi chainnya juga sudah mulai dilepasin walaupun Bang J kali ini mulai kanan kiri mencari seorang Dreams. Conceal juga langsung di pop up, bahkan Heavy Spin menjepit ke arah Dreams. Enhance Chain, tapi gak konek ke arah siapapun dan Dreams pun tumbang. Brands mencoba untuk masuk dengan blessing, dua dari versi juga langsung di pop up di mana Invis yang menjadi korban sekaligus Bang J. Dia dihajar dengan Enhance Sword. Tapi Kalkun satu bandara terakhir dari Ten malah mencoba untuk dibalikin karena udah nggak ada Black Shoes di sana. Dan Vinci Wayu got back again. Dia harus mundur karena itu terlalu mahal harga nyawa Muna. Wah itu Vinci berani banget sih. Untungnya tadi juga nggak ada minion yang belum masuk. Dan cooldown skillnya Susujin. Betul, dan posisinya kalau misalnya minionnya tadi masuk, itu damage turretnya Susujin nggak bakalan kena. Kemungkinan dia masih bisa ngejar ke arah Vinci meskipun dia nggak ada sword ya tadi ya. Gila, dia yang main kita yang senam jantung. Bener satu jantung ya Pak di sini ya. Casternya yang senam jantung karena wow itu malah bakal jadi keuntungan lagi bagi EVOS kalau sampai tertank dan untungnya makanya masih bisa selamat sih. Tapi lihat ya Blessing Duet sudah mulai di pop up, Demonic Force menuju ke arah Brands tapi ya dia cuma satu dash ability doang sih ketika pindah dengan Battle Mirror Image, sisanya mungkin bakal sedikit sulit kalau nggak kena Demonic Eye. Udah kejauhan ya, keburu jauhan range-nya dan untungnya tadi aku kira Kalkun bakal tumbang di atas loh. Karena udah dikejar sama Tento tadi. Wah tapi ternyata backupan lagi dari EVOS Icon yang bagus banget kok. Oh EVOS Icon kali ini harus agak sedikit sabar lagi sih menurut aku. Karena posisinya sekarang Susujin ini juga memegang peranan yang penting. Karena posisinya sekarang Brands ini kan pegangnya marksman yang menurut aku kayak butuh item juga ya untuk damage-nya. Plus dia hero scaling, jadi dia butuh item. Jadi jangan sampai ini Susujinnya bisa kehilangan tempo di awal, tapi Dream sudah langsung beladihan ke arah seorang Invis dan bahkan Brands ngincer ke arah belakang. 1v1 situation dengan seorang Vinci. Aduh mekanik dan bahkan Brands masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image, tapi kali ini lihat Ten bakal coba diharus begitu saja. Chainnya connect dan bahkan Ten tumbang 3 pemain dari geng Capax kali ini ditumbangkan, dihilangkan di area bawah. Ini geng Capax sudah mulai fall off Momo-chan. Dan EVOS Icon mulai ngencengin temponya karena dari geng Capax satu persatu sudah mulai di take down. Dari segi level dan gold sudah mulai dipimpin oleh EVOS Icon di mana dari seorang Bang J-nya mulai mencoba untuk mengincar pelan-pelan lagi ngusirin teman-teman dari EVOS Icon. Again ini damage dealernya ada di Kari dan juga seorang Lilia. So dua hero ini harus benar-benar bisa well farm banget dan bisa jaga jarak sih. Kalau sampai Dreamsnya juga fokus dia mungkin Blessing Duet ke arah satu hero di antara dua itu aja, itu udah bakal jadi bencana yang sangat amat besar bagi geng Capax. Mungkin yang bisa dimainkan sama geng Capax adalah objektif gaming, yaitu ketika memang nanti Lordnya spawn mereka harus cepat-cepat
hajar ke arah Lord, terutama peran Bang J dengan heavy spin dan retributionnya tuh harus on point banget. Oh gila sih, ini dari EVOS Icon Dreams bener-bener serem banget dengan Iron Hook. Dan masalahnya tuh yang kena tuh kayak model-model romer-romer di depan yang harus cari inisiasi buat geng kapak. Jadi kalau misalnya kayak Invisnya tumbang, geng kapak bakal susah team fight-nya. Karena mereka kan nggak mungkin kan ngebuka dengan adanya Ezer tiba-tiba loncat pakai Demonic Force. Dia harus nunggu M offended dari seorang Invis. Oke, dan kali ini dengan adanya Lord yang sudah mulai hadir. Dan bahkan, oh ini dia. Langsung mencoba untuk dihajar lagi, diputar-putar dengan Don Wolfking juga, tapi Susujin malah dibalikin dengan Enhanced Sword. Dan ada blessing dua tadi Brad membuat Invisnya tumbang. Bahkan Susujinnya berhasil di-shutdown oleh seorang Azer. Tapi lihat Bang J, dia berusaha untuk kabur. Masih ada beberapa damage dan Vinci masih bisa win of nature. Berusaha untuk menghindar dari seorang Dreams. Dengan Dari tidak kelihatan malah Dreamsnya yang harus lari terbirit-birit ke belakang. Cemas kau deh, back. Dan gila Psychos membackup dengan sangat amat baik. Inferno di pop up langsung memukul mundur Vinci dan juga Bang J yang sudah terlihat sama-sama tahu. Tapi kali ini Psychos sudah melihat adanya Bang J yang tidak mau pulang, masih mau jalan-jalan di area atas. Tapi tidak akan ada war lanjutan dari kedua belah tim. Dan lihat betapa bagusnya Sutsujin di sini. Dia sword chain ke depan itu langsung mati Coach Ten. Ya, padahal udah mau dicoba untuk di pick off gitu kan. Tapi karena gagal dapat dan malah di enhance sword itu sakit banget Momochan. Jadi damage-nya langsung nge-burst ke arah teman-teman dari geng kapak bahkan saat ini. Nah, seperti yang tadi Kolus mention, di mana geng kapak dia punya junglernya Akai, so harusnya dia bakal bisa bermain objektif. Walaupun nih, ini dari segi item dan juga dari segi level sedikit tertinggal aja dari EVOS Icon. Gimana caranya mereka bisa menangin tim fight-nya, kalau enggak Akainya bakal ter-pick off duluan dan jadi kerugian buat geng kapak. Oke. Kita akan melihat seperti apa ya ini, karena pertempuran Lord yang bakal coba dibuka. Tapi Psychos mencoba untuk membuka satu buah Inferno-nya, menahan damage dari Bang J dan juga Ezer. Sementara Lord yang tidak akan terlalu di overcome sama EVOS Icon ini masih ditahan aja nih, menunggu Sutsujin sekarang akhirnya udah mulai muncul. Tapi Brans di area bawah dia ngambilin orange buff dari tim geng kapak. Vinci bener-bener gak dikasih main sama sekali. Itu bakal sakit banget sih damage dari Brans kalau dia udah dapetin orange buff-nya. Tapi lihat ya, Lord ini bener-bener menjadi zona perang nih. Ibaratnya jalur apa kalau di perang Gaza ya gitu ya. Karena siapapun yang lewat jalur itu bakal di pick off. Gitu kan. Ini perbatasan. Oh, perbatasan. Perbatasan Korea Utara dan Selatan waktu masih berperang dulu gitu kan. Jadi siapapun yang lewat jelebret itu pasti langsung dipukulin. Kira kalau ngomongin gajah, aku gajah. Ada gajah. Oke. Maaf. Saya salah mendengar teman-teman. Tapi ini dia Utset. Kirain mancing mania mantap, ternyata mancing mania zong. Belum konsil dibuka, Dreams bakal coba nginjir ke arah Vinci tapi bakal coba ditahan dengan Ronald Vulcan dan bahkan Alma Venditnya connect ke arah seorang Dreams. Tapi kali ini ada Blazing Duetnya connect dari seorang Brans. Mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain, tapi kali ini Psychos satu versi saya pribadi, Bang J tumbang. Dan di sisi depan ternyata dari seorang Acer pun hilang. Kalkun juga hilang, berhasil untuk mendapatkan seorang Vinci kali ini. Mimpi buruk untuk geng kapak karena mereka kalah tim fight-nya. Meskipun kita ngelihat tadi I'm on Bandit-nya udah on point, dia dapetin Dreams. Tapi masalahnya, lihat posisi dari seorang Kalkun dan juga Brans ini masih di luar kotak dari manipulation-nya. Dan kayak seperti yang Kolus mention, damage dealer hilang satu aja itu udah kerugian bagi geng kapak. Karena tadi dipisah gitu damage dealernya ke arah belakang, di mana Vinci juga ter-takedown duluan, sisa Ten doang sendirian, dan Tennya pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena damage-nya nggak cukup, Mo. Dan bahkan Brans bagus banget karena dia tahu Kalkun buka real manipulation, pemain-pemain dari geng kapak pasti bakal kabur kan. Nah, itu udah ditungguin sama Brans di luar kotak. Betul, jadi langsung di blazing duet aja. Ayo, lu serba salah, lu dalam kotak diserang sama reward manipulation, di luar lu gua tembakin gitu kan. Iya. Tapi gila sih, yang aku salut Psychot sih, dia berani banget. Dia berani banget ngincernya ke arah bisa dibilang pemain sampingnya ya. Jadi anggapannya Azernya ini nggak bisa nahanin pemain-pemain dari EVOS Icon yang mungkin bisa keculik kayak Kalkun, ya kan, kayak Brans. Dia menjalankan tugasnya dengan baik dengan zoning out ya kawan. Tapi lihat nih ya, Lord sudah mulai pelan-pelan coba untuk masuk Imo Fight dan connect ke arah 3 hero. Masih ada Donner Wolfie juga bahkan ini connect-nya bagus banget ke arah 2 hero. Tapi lihat juga dari Brans, sakit banget tembakin ke arah teman-teman dari geng kapak. Masih ada Demonic Force di mana Psycho langsung ditumbangkan dan double kill dapat oleh Vinci, walaupun Vincinya juga harus tumbang. Tapi lihat Sutsujin berhasil dapat double kill juga, Tennya juga ter-take down. Base terbuka lebar, mulai ditembak-tembakin oleh Brans yang fokus ke arah base dan akhirnya EVOS Icon champion dari Hero Esports 3.0. Congratulations, EVOS Icon berhasil melibas 3-0 dan bahkan
tidak memberikan kesempatan untuk geng Kapax mengembalikan keadaan mereka. Tidak ada satu poin yang diberikan. Congratulations the new champion of Hero Esports. Dan kali ini geng Kapax mereka harus merelakan pialanya, pindah terlebih dahulu ke EVOS Icon. Tapi wow, ini what a game sih. Walaupun memang bisa dibilang 3-0 ya. Tapi menurut Kolius geng Kapax benar-benar udah mencoba banget untuk try hard ya kan. Hajar dalam tanda itu kayak hashtag push rank tanpa henti dia. Kayak mencoba untuk memberikan pressure ke arah EVOS. But again, EVOS di sini dia lebih rapi. Bahkan dari segi draft, jujur, in my humble opinion, 3 game ini geng Kapax terlihat sedikit beroutdraft. Kecuali game kedua ketika ada Natalia yang mungkin kelihatannya bisa ngasih surprise, tapi ternyata Natalia itu belum bisa terlalu